Kembali ke memori masa SMA nih pemirsa, karena Indra Herlambang berkunjung ke rumah teman SMA-nya yang juga merupakan artis, pernah menjajal dunia politik dan masih awet muda walaupun sudah hampir menyentuh usia 50 tahun loh. Yuk langsung cari tahu di episode Buka Pintu kali ini bersama Indra Herlambang. Pemirsa Insert, hari ini kita mau buka pintu temen aku. Dia tuh teman SMA aku, jadi kita tuh satu kelas, bener-bener sekelas banget loh. Itu tuh ya, aku tahu lah dia pokoknya dari dulu tuh kayak apa lagi sih. Oh ini bukan ke atas, kirain ini, maaf, mohon maaf. Salah masuk guys, ternyata ke sini. Wah, menyenangkan sekali lihat rumahnya subur sekali. Rumput, ya kan, tumbuhan-tumbuhan hijau semuanya. Coba bisa nebak nggak siapakah dia? Halo. Ya, Tessa Kaunang. Temen SMA. Saya punya banyak cerita tentang dia loh. Nggak boleh ceritain. Nggak boleh. Kita tuh baru MC bareng kemarin. Ya kan ini alumni apa namanya reuni Reuni. akbar. Reuni berapa? 30 tahun. 30 tahun, iya benar udah 30 tahun kita lulus SMA ya. Dan memang jika memperhatikan secara detail, ketika memasuki rumah Tessa Kaunang pasti akan salah fokus dengan beberapa barang yang berwarna ungu. Ada apa sih sebenarnya di balik warna ungu pada ornamen yang melengkapi rumah aktris sekaligus ibu dari dua anak ini? Kenapa ungu semua? Emang sukanya warna ungu ya kan? Emang gue tuh suka warna ungu, nyokap gue juga, tapi gue mungkin lebih ini. Cuman maksudnya gini, tadinya mau kayak apa sih bener-bener edik ungu banget, jadi semua misalkan baju apa semua ungu maunya. Cuman kan nggak mungkin ya. Iya, ya kan kalau kita lagi repot mau juga. ada kedukaan terus gue pakai baju ungu kan enggak, ya kan? Hah? Mau sinciaan gue pakai baju ungu kan Nggak enggak mungkin. gitu, meskipun sekarang bisa gitu. Tapi akhirnya ya gue untuk kayak misalnya baju ya harus disesuaikan warnanya. Cuman pernik-pernik atau apa yang memang menurut gue ini harus ungu nih, itu gue pasti ungu. Sofa Nggak ada ungu. pikiran. Sofa juga ungu. Ya nggak gini, gemes. ini rumah yang tinggal bukan cuma gue, jadi gue nggak bisa unguin semua. Gue masih ada netralnya, ada putihnya, ada coklatnya gitu. Iya. Tapi lu tahu dong kalau warna ungu tuh biasanya dibilangnya Gender. Itu zaman sekarang, saya garis bawahi. Kalau zaman dahulu itu warna bangsawan, Oh saya. betul. Warna mahal. Setuju. Karena waktu ngambil warna ungunya itu dari laut yang paling dalam. Tuh. Sebagai teman satu kelas pastinya sudah saling tahu dong ya kebiasaan saat masih di kelas dulu. Ayo sekarang saatnya dibocorin dong. Gimana sih Tessa Kaunang saat dulu di bangku SMA khususnya saat di kelas 3 Bio 2? Nih ya, aku akan diperagakan oleh model ketika pelajaran menjelang waktu istirahat. Yang lain dong gini nih. Tessa begini. Bel berbunyi, ring. Yang lain kan langsung, wah beres-beres. Tessa begini, bangun, ngambil bedak, touch up di SMA. Gue kesel banget liatnya. Bener-bener deh nih anak, tapi wajar Tapi Tess. jadi hal yang lo inget terus kan? Gue gak akan pernah lupa itu asli dan wajar karena Tessa emang udah jadi gadis sampul waktu itu. Iya, gue kelas 1 SMA masuk ke gadis sampul. Wah. Tapi kayaknya belum bisa dandan-dandan banget, cuman dandan mulu kayaknya. Lo yang paling inget, gue aja nggak inget. Gue aja yang melakukan nggak inget, coba. Gue sampai inget warna tempatnya tuh putih ya, terus dibuka gitu sama dia. Terus gini aja udah. Sebenarnya kan yang lain udah pada ke kantin ya, dia nggak mas. Terus baru keluar gitu, gue kan ini anak ya bener-bener hanya ingin mengingatkan saja pemirsa. Ini adalah kami berdua di poster reuni ya. Oh, iya. Smandel 95. Kelihatan nggak? Wow. Nih lihat dulu. HP-nya kalau nggak jelas berarti ini belum lunas. Belum lunas. Lihat dong, Tessa centong banget ya kan. Ada efek-efek ya kan, filter ya Indra kan. Herlambang, editnya 2 minggu. Nah, ini kan editnya. Mau lihat aslinya ke SMA kayak apa kita berdua. Dia udah cantik, emang model. Nah, lihat, ini kan dia. Sebelahnya gue. Set. Lo harus akuin gue cakep SMA, Tess. Iya kan? sih. Lumayan kan gue SMA? Lumayan ya. Iya, apa yang terjadi ya? Terus maksudnya sekarang nggak Jelek. Bergeser sedikit ke ruangan lainnya, ada yang mencuri perhatian di satu sisinya. Sebuah partisi yang dibuat untuk menyimpan foto-foto kenangan masa lalu.
Nih pemirsa, ini cakep banget buat ide di rumah ya. Jadi partisi, tapi daripada cuma dinding doang atau betul. ya kan, cuma ini kayu bikin aja. memang, pesen. Khusus nih buat pembatas ruangan, tapi jadinya foto, aduh lucu banget nih. Iya, dikumpul-kumpulin. Ini bahkan nih foto waktu di USG dulu nih. Ya kan, ini anak gue yang cewek, yang cowok mana ya? Gue nggak bikin ya ternyata ya. Baru sadar. Yuk kita masuk ke sini. Oke, ini ruang makan sama ruang TV. Makan dan ruang TV di mana kemudian ya namanya juga kan keluarga musisi toh, ya kan. Jadi harus ada nih peralatan musik seperti mixer berwarna ungu. Jelaskan, lo ngapain nge-DJ lu? Kagak. Terus? Nih gue jalan-jalan ke Glodok no ya kan, jalan-jalan terus gue ngeliat lucu banget. Padahal fungsinya apa juga nggak tahu. Tapi karena warna ungu, gue beli aja. Terus sampai sini gue nanya sama bokap gue, Pak, ini buat apa ya sebenarnya? Haduh, ada-ada aja deh. Beli barang tapi nggak tahu buat apa. Tapi pastinya sudah tahu itu adalah soal prestasi anak Tessa Kaunang yang pertama yang biasa disapa Lasha. Mengikuti jejak Tessa yang sejak kecil berlatih balet, Lasha juga sudah diarahkan latihan balet sejak usia 4 tahun. Namun, seiring bertambahnya usia dan memasuki usia remaja, Lasha mulai melirik hobi lainnya yang masih tetap berhubungan dengan dunia tari. Sebelum menuju kamar Lasha yang ada di lantai atas, harus melewati tangga dengan dinding yang penuh dengan cerita. Karena hampir di seluruh bagian dinding tangga dipenuhi dengan bingkai-bingkai kenangan ketika dulu foto atau berita Tessa Kaunang pernah ada di sebuah majalah dan tabloid. Ini buat latihan baletnya, ini ada barnya, memang sengaja dibeliin untuk latihan di rumah gitu. Lu masih bisa nggak? Gue. Apa lu sih? Lu udah gak bisa? Ya udah kekes, udah kaku dong, Say. Tapi ya ini dia udah gantung point shoes, Say. Oh iya. Ya kan, bukan gantung mic kalau kita kan. Gantung mic ya, kalau dia gantung point shoes. baletnya. Sekarang udah sepatu modern dance. Ya kan nih. Ini apa nih? Tuh. Medali dia. Tuh lihat. Indonesia Dance and Fitness Convention 2023 third winner loh. Banyak dia Dance kan competition. dapat penghargaan. Emang dia ini suka prestasi. sih di situ, iya. Keren ya kalau kayak gitu ya. Lu pasti kan sebagai ibu juga bangga tuh ya ngelihat anak-anak lo. Ketika lo lihat perjalanan selama ini ya dengan naik turunnya dan lain-lain. Kalau ngelihat mereka sekarang udah gede-gede gitu, gimana rasanya? Ya seneng ya, bangga. Karena kan gue sebagai single parent, berhasil merawat anak-anak gua, menyekolahkan anak-anak gua dengan kondisi gua yang sendiri ini, dan sampai detik ini mereka bisa menjadi sekarang meskipun ya belum selesai, pasti belum selesai dong. Tugas orang tua menurut gua sih meskipun mereka nanti sudah bekerja, menikah ya kan, punya keluarga sendiri, menurut gua tetap belum selesai sampai kita mati ya kan, sampai kita menutup usia. Nah, untuk sejauh ini gue merasa bangga banget karena anak-anak gue bahagia, kemudian semua yang dibutuhkan bisa terpenuhi ya kan. Ya tapi sebatas semampu gue, dan bersyukurnya sih puji Tuhan anak-anak tetap bisa menerima bagaimana kondisi ibunya yang kayak gini gitu. Tak ada harapan lain dari seorang Tessa Kaunang sebagai single mom selain kesehatan dirinya agar tetap bisa menjaga kedua anaknya. Di usianya saat ini, Tessa bukan tak mau memikirkan jodoh, namun seseorang yang kelak akan menjadi pendampingnya harus bisa benar-benar bertanggung jawab kepadanya dan anak-anaknya. Gue tetap dikasih kesehatan. Karena anak-anak gue kan masih tetap butuh ibunya ya kan, sebagai single parent ya kan, karena ya tahu sendiri ya kan bapaknya anak-anak nggak tahu kemana ya kan, nggak ada loh. Gue udah nggak ngebahas loh, nggak Tes. pernah ya kan. Gue sengaja nggak ngebahas ya untuk melindungi ya. Udah cukup sampai situ. Cukup sampai situ aja. Ya intinya lu bertanggung jawab seorang diri nih sekarang Ya, betul, untuk betul. anak-anak, dan itulah kenapa lu harus sehat. Ya betul. Semoga sehat terus. Nah kunci supaya sehat ya tetap bahagia ya kan. Bahagia itu dari mana? Selalu bersyukur, itu aja. Mau cari pasangan lagi? Ya mau lah. Udah ada belum? Belum dong. Mari kita buka aplikasi. Aplikasi bimbel apa? Bimbingan belajar. Ya kan kita sudah nggak muda ya, jadi otomatis ya pokoknya dia sudah mengerti apa tanggung jawabnya, sudah dewasa banget dalam pikiran, bijaksana, sayang sama gue sama anak-anak. Pokoknya yang udah nggak perlu diajarin, udah nggak perlu gue ngatur atau ini, pokoknya dia udah mengerti bagaimana tanggung jawab ya gitu loh. Fisik?
Ya, kalau zaman sekarang gue nyari fisik bagaimana sih? Ya maksudnya kalau misalnya gue masih milih-milih banget gitu loh. Yang penting gue hatinya gitu. Hati, pikirannya itu yang nanti keluar sendiri di fisiknya dia nanti akan terpancar. Tapi ya jangan jalong-jalong amat lah ya. Agak susah, nanti gue mesti repot bawa ke dokter ini kecantikannya. It makes you wanna be there.